Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Nifah dengan NIM C0D0238. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun standar akuntansi yang diterapkan di dalam lingkungan kerja tertentu. Pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK mengesahkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. SAK ETAP adalah standar akuntansi yang disusun sebagai acuan dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akun persediaan merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Menurut Harry, bukan bahwa dalam proses kegiatannya akuntansi berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu. Dalam asumsi ini timbul konsep dalam akuntansi. Konsep-konsep akuntansi adalah sebagai berikut, yang mana pertama, konsep entitas usaha atau accounting entity concept. Yang kedua, konsep biaya atau harga pertukaran atau historical cost concept. Yang ketiga, konsep kontinuitas usaha atau going concern concept. Yang keempat, konsep penandingan atau matching cost and revenues. Yang kelima, konsep pengukuran uang atau money measuring unit. Yang keenam, konsep periode akuntansi atau periodicity. Yang ketujuh, cash basis atau dasar kas. Menurut Sujarweni menyatakan bahwa akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk. Menurut Samrin menjelaskan bahwa secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Dari pemahaman tersebut kemudian dapat dibuat penyederhanaan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Menurut Zamzami dan Nusa 2016, siklus akuntansi merupakan siklus yang panjang bagi sebuah perusahaan untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan para pemakainya. Akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi. Proses kegiatan meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan pelaporan informasi ekonomi untuk mempertimbangkan dan memutuskan terkait laporan keuangan yang dipergunakan oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Definisi tersebut mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, kegiatan akuntansi, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua, kegunaan akuntansi, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi atau economic information dari kesatuan ekonomi atau ekonomi entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem adalah sekumpulan proses atau prosedur yang saling berhubung bersama-sama untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Susanto dalam Dewi Saryoko dan Sukmana 2018, sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Jurnal artinya harian, yakni catatan yang harus dilakukan secara harian. Dengan menggunakan aturan debit dan kredit, transaksi pertama masuk dalam catatan yang disebut jurnal atau Waran 2014. Karena jurnal mempunyai fungsi sebagai catatan saat transaksi terjadi, jurnal merupakan media pencatatan pertama kali terhadap dokumen transaksi atau bukti-bukti pembukuan secara kronologis atau urut waktu. Menurut Rahmawati 2014, buku besar adalah kumpulan dari ayat-ayat jurnal yang sesuai dengan penggolongannya, disusun secara sistematis dan diberi kode akun tertentu. Buku besar dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Menurut Rahmawati 2014, neraca saldo adalah bagian yang terdiri dari nomor, nama akun, dan saldo-saldo akhir yang terdapat dalam buku besar. Neraca saldo digunakan untuk melihat keseimbangan kolom debit dan kredit pada akhir bulan. Neraca saldo berisi akun nominal dan akun real.
Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.